Film yang berjudul Bossman tahun 2024 ini mengisahkan tentang seorang petugas maintenance AC yang mengalami kejadian yang sangat membagongkan. Matatapos ko na po ito ngayon. Pokoknya asik deh. Nah, ketika dia minta untuk memperbaiki AC di ruangan salah satu bos di perusahaan besar, dia malah dikasih bonus yang sangat di luar nulur. Hingga pada akhirnya ada yang melihat kejadian tersebut dan tentunya memanfaatkan untuk mengancam si bos di perusahaan itu. Gimana kisah selanjutnya? Langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Di sebuah kantor ada seorang wanita yang bernama Charm. Dia sudah lama banget nih bekerja di perusahaan itu, namun kinerjanya masih begitu-begitu saja. Tidak ada yang berubah dan tidak ada yang spesial darinya. Dan yang lebih parah dari si Charm ini, ia sering banget kena omel dari sang bos perusahaannya itu. Dia bernama Fern. Ia adalah seorang wanita diktator yang sangat menjunjung tinggi disiplin. Dan pagi itu Fern melihat seluruh karyawannya sedang bergosip. Fern pun tidak suka dengan orang yang membuang-buang waktu. Ia berkata kalau mau sekedar ngegosip aja mending kalian resign. Tidak hanya itu, Fern juga meminta Charm untuk membersihkan sepatunya. Charm bertanya-tanya kapan sih dia bisa punya barang mewah seperti Fern. Dia lalu memakainya. Apakah ia pantas atau tidak? Tapi lagi-lagi dia kena omel dari sang pimpinannya yaitu Fern. Fern memang bos yang tegas dan disiplin. Namun di sisi lain ketika malam tiba, dia masih berada di kantor. Ia selalu bermain dengan alat-alat timun-timunan yang ia punya. Namun beberapa menit aksinya tersebut tidak sengaja dilihat oleh si Charm. Ia pun membawa seorang pria muda yang bernama Jojo. Jojo adalah seorang maintenance AC. Dia akan memperbaiki AC yang bermasalah di ruangannya si Fern ini. Keesokan harinya, Charm pun kembali iri melihat barang-barang Fern yang datang dari Amerika. Sementara itu di ruangan Fern, AC-nya masih belum beres. Akhirnya Jojo pun kembali datang untuk memperbaikinya. Di sini, dia melihat Fern kepanasan. Dan si Jojo ini ingin banget ngipasin si Fern supaya nggak kepanasan. Magtrabaho ka na lang. Dan ketika malam tiba, ia melihat Charm yang masih berada di ruang kantor. Di ba dapat kaninang umaga mo pa yan ginawa? Beberapa akhir ini, Charm memang terlihat sering pulang malam terus. Lagi dan lagi ternyata Charm ini bikin kesalahan. Dana yang harusnya dicairkan untuk perusahaan ternyata masih pada dirinya, belum dicairkan sedikit pun. Charm pun beralasan kalau dia akan melakukan esok pagi. Dan tidak hanya itu, akhir-akhir ini pekerjaan Charm tuh semakin memburuk. Laporan yang ia buat gagal total. Fern lantas memarahinya. Ia berkata kalau begini terus lebih baik dia menggunakan AI saja untuk membuat laporan. Tidak tahan dengan kata-kata kasar dari bosnya, Charm pun lantas memarahi balik si Fern kalau dia ini adalah bos yang tidak tahu diri, kejam, dan tidak mau berbaur dengan stafnya. Namun setelah itu dia pun meminta maaf karena terlalu keceplosan. Akhirnya Fern pun memecatnya. Fired. Boss, sorry po. Charm harus keluar dari kantor itu di akhir bulan ini. Vacate your table in 15 days. Charm pun benar-benar dilema karena dia masih membutuhkan pekerjaannya. Dia hanyalah satu-satunya tulang punggung keluarga di rumahnya. Dan malam itu Jojo sudah selesai memperbaiki AC di ruangan Fern. Tapi bukannya dikasih uang, Jojo malah dikasih jatah pagelaran budaya dari si Fern. Sungguh tidak terduga nih. Dan tidak hanya sekali, bahkan pagelaran budaya pun dilakukan berkali-kali. Hingga suatu malam, Charm mendengar sebuah kegaduhan dan ia pun mulai menghampirinya dan melihat ternyata bosnya sendiri. Ia pun mulai merekam apa yang Fern dan Jojo lakukan. Dan di keesokan harinya, Charm pun menjadi sangat berani terhadap Fern.
karena dia punya senjata untuk melawan dan memperdayainya. Baka naman, pwede mo ako ibalik sa... Concern lang naman ako sa'yo, boss. Mahirap mag-train. Cham meminta dirinya diangkat menjadi senior manager. Dan jika tidak diangkat, ia akan mengancam bahwa akan menyebarkan semua rekaman itu. Dan karir si Fran sudah pasti akan hancur. Tapi yang lebih membagongkan lagi, Cham ini meminta sesuatu yang di luar Nurul. Lahat ng uutos ko sa'yo. Ternyata dia ini adalah penyuka sesama kue lapis. Jadi dia meminta Fran untuk melakukan pagelaran bersama. Tanggalin mo yung damit ko. Tidak hanya itu, Cham juga mengambil alih ruangan Fran dan Fran harus pindah dari ruangannya. Namun semenjak Cham menjadi senior manager, banyak keganjilan dalam laporan keuangan. Nilai uang yang keluar tidak sesuai dengan jumlah permintaan. Dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan tentang keuangan. Walaupun terjadi masalah dalam perusahaan, yang penting Fran tidak boleh mengurusi laporan keuangan selain dirinya, Cham. Fran merasa sangat tertekan karena jika begini terus perusahaannya pasti akan bangkrut. Burn, totoo bang hinarang mo yung budget? Fran bercerita pada si Jojo atas masalahnya, termasuk apa yang terjadi dengan Cham. Jadi mereka membuat rencana untuk mengambil HP si Cham. Jojo. Dengan akalnya Jojo, ia pun berhasil mengambil HP si Cham dengan sangat mudah. Fran pun langsung menghapus rekaman tersebut, lalu diam-diam ia mengembalikannya ke ruangan Cham. Namun ketika meeting, di sini Fran membongkar semua kebusukan Cham. Laporan keuangan hancur gara-gara ulah si Cham itu sendiri. Ay ang mga numerong dinoktor ni Charm sa kumpanya. Dia melakukan orderan fiktif supaya uangnya bisa cair ke rekeningnya sendiri. How dare you steal money from this company? Namun pada akhirnya Cham dibawa polisi atas tuduhan penggelapan uang perusahaan. Ginawa mo, Charm? Tapi ternyata Cham masih punya senjata terakhir. Dia masih punya rekaman itu. Ia pun menyebarkannya ke grup WhatsApp kantor, yang akhirnya membuat kegaduhan. Dan cerita pun berakhir dengan si Cham yang masuk penjara dan Fran yang hancur karirnya. Jika kalian suka dengan cerita yang seperti ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, dan subscribe.